umur fisik pendek. Udah jelas itu. Itu hadis Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Nanti umat saya ini meninggal pada kisaran 60-70. Ya banyak yang meninggal umur 2 tahun banyak. Umur 40, 60 ya banyak. Ada sebagian yang sampai 90, 80 ada. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu kan usia biologis, anatomi fisik, usia fisiologis. Usia intelektual bisa jauh lebih panjang. Pemikiran para sahabat, para imam ya, baik tauhid, hadis, fikih, semuanya itu sampai sekarang kita nikmati. Para sufi, spiritualitas mereka sampai sekarang masih menuntun, membimbing kita. Berarti usia intelektual, spiritual jauh lebih panjang daripada usia jasmani, usia fisik. Itu yang kita mau. Umur pendek enggak apa-apa. Yang penting barokahnya itu, barokah intelektual, barokah spiritual itu. Amin Allahumma amin. Mana koordinator aminnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi min ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi an-najmin wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membaca tafsir surah At-Tin. Ini mungkin belum pernah kita baca sebelumnya. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita membaca suratul Fatihah kepada saudara kita yang terdampak oleh musibah di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, juga di Sulawesi Barat. Saya baru saja dari Sulawesi Selatan dan merasakan gempa yang menimpa saudara kita di sana. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Sallallahu taqabbal hasanatihim wa yatajawasan sayyiatihim wa qadahum fi maqadi sidqin kama dikil muqtadir fi jannatin na'im. Allah memberikan kesabaran pada keluarga yang ditinggalkannya dan Allah lebih mencintai mereka sehingga memanggilnya terlebih dahulu. Pada akhirnya kita pun akan mengikuti mereka. Antum lana hun, mereka ya, hum lana salafun. Mereka telah mendahului kita dan inna insyaallah bihum, inna insyaallahu bikum atau bihim lahikun. Kita akan mengikuti mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin. Agak berbeda suasana ngaji kita ini daripada biasanya. Surah At-Tin. Surah yang ke-95 ini adalah wahyu yang ke-28 diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa nama selain Tin adalah surah At-Tin dan Zaitun, surah Tin Zaitun, surah Baladil Amin, juga kadang disebut demikian. Kita akan membaca dalam 3 tahap sebagaimana lazimnya, makna teks, makna definitif. Kemudian kita akan menyinggung dari beberapa tafsir dan juga kita akan mencoba mencari korelasinya, kontekstualisasinya dalam tema-tema kekinian atau yang kita hadapi pada saat ini. 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim madadahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-dini alaysallahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun. Ini Allah bersumpah dengan empat hal. Tin, zaitun, baladil amin, turi sinin dan baladil amin. Ada 4 Allah bersumpah ini. Pertama at-tin. Kita tahu buah tin ini tumbuh atau buah dari pohon ara ya. Banyak sekali buahnya, ia berwarna agak kecoklatan. Ada serat-serat seperti markisa, ada biji-biji seperti tomat di dalamnya dan banyak sekali mengandung manfaat. Sementara az-zaitun adalah pohon, kemudian baladil amin, para mufassirin sepakat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Turi Sinin atau Gunung Sinai atau disebut Bukit Tursina. Sedemikian populer buah tin dan pohon zaitun ini sehingga digunakan untuk pengobatan, kosmetik dan lain-lain. Namun demikian, mengapa Allah bersumpah dengan at-tin, az-zaitun, hadzal baladil amin dan turi sinin dan hadzal baladil amin? Buah tin. Buah atau pohon 2 ya. Allah bersumpah dengan nama pohon 2 dan nama tempat 2. Kalau memang kita pukul rata ini nama tempat, maka buah tin adalah di Damaskus ya. Buah yang tumbuh di satu tempat,
atau tempat yang dimana terdapat banyak buah tin dan pohon zaitun itu, lantas Mekah, kemudian lantas Bukit Tursina di mana Nabi Musa itu ya, Gunung Sinai di mana Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, dan lantas Makkahul Mukarramah. Kalau kita pakai geografi atau antropologi berdasarkan tempat-tempat yang disebutkan itu. Namun demikian ada tafsir menarik, salah satunya dari Abdullah Al-Qasimi. Beliau wafat 1332. Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil ya. Beliau menyatakan bahwa buah tin dan pohon zaitun adalah pohonnya Buddha atau Buddha. Dalam tafsir kan bahasa Arab ditulis Buddha. Ia Siddhartha Gautam atau Siddhartha Gautama melakukan bertahanus, berkholwat, melakukan tapa berata bersama di bawah satu pohon bernama pohon Bodhi, sehingga kelak beliau Siddhartha Gautama ini mendapatkan bodhisattva atau pencerahan, atau lazim juga disebut dalam, mohon maaf karena saya menulis filsafat timur ya, prosesi ini disebut dengan Pratica Samutpada. Pratica Samutpada, orang yang telah mendapatkan pencerahan, dalam literatur filsafat Persia disebut Raushan Fikr. Dalam tema atau literatur filsafat India atau para penganut Vedantis, ia disebut Jivan Mukti. Dan dalam tutur atau dalam bahasa Arab, literatur keislaman disebut Insan Al-Kamil, manusia paripurna. Baik. Dalam pandangan Al-Qasimi, dalam Hasinut Ta'wil ya, beliau menduga bahwa Buddha ini seorang nabi. Dan memang tidak menutup kemungkinan, karena memang pintu kenabian belum ditutup. Abad ke-6 ya. Bahkan ada yang mengatakan juga Sokrates itu nabi. Bahkan Hermes dalam bahasa Yunani ya, bukan Hermès dalam bahasa Perancis, merek tas itu, kan? Hermes, yang kelak Hermes ini seorang ahli tekstil, Texus ya, pemintal benang. Ada juga yang mengatakan bahwa Hermes adalah Nabi Idris, dan banyak sekali pendapat itu. Oke, tin buah zaitun. Saya membaca Quran ini sengaja merekam beberapa kisah para nabi. Jadi buah tin kalau di Baitul Maqdis ya, buah tin dan zaitun ini di Baitul Maqdis, kemudian Tur Sinin, Gunung Sinai atau Bukit Tursina di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu, kemudian lantas ke Mekah. Jadi Quran ini seolah ingin mengatakan kepada kita, merekam jejak-jejak nabi-nabi yang alaihissalam, yang para pengikutnya sangat banyak. Nah, di sanalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tempat-tempat atau simbol dengan buah, saya bisa katakan begini, tim Garuda melawan tim Matador, permainan bola. Kita tentu tim Garuda paham, kita tentu mafhum tim Garuda yang dimaksud adalah Garuda adalah yang dimaksud apa? Indonesia. Dan tim Matador adalah Spanyol misalnya. Demikian pula Quran itu memotret, mengambil satu bahagian juz'i, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi menyebut buah tin, buah zaitun itu demikian pula lebih kurang ya. Buah tin, buah zaitun. Kemudian Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang terakhir, demi negeri Mekah yang aman. Bagaimana ada ayat Quran itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Itu dia. Wallahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a sabila wa ghafara minallahu ghanin 'anil lahiril ayah itu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang kalau kita memasukinya seyogyanya kita merasa aman. Tapi kita ingin coba membaca dalam takwilat, pada tafsirnya
tafsir Isyari ya, tafsir Sufi ini jarang saya baca, tapi tidak apa-apa lah sesekali. Jadi, wahai orang yang tinggal di negeri yang aman, yang sudah memakan samrah yakiniyah, buah keyakinan dari wujudnya Tuhan, dari wujud zatiyahnya Tuhan. Wahai orang yang sudah mericas dirinya ke pusat energi semesta bernama Ka'bah, oleh karenanya ia kelak menjadi pribadi yang al-amin, memiliki integritas moral. Bisa juga dimaknai begitu ya, tapi saya jarang membaca tafsir seperti ini. Ini tafsir Isyari ya, tafsir Sufi. Tetapi tin, zaitun, turisinin, hadzal baladil amin, ini Allah ingin menceritakan mengenai ini bisa diperiksa oleh teman-teman dalam tafsir At-Tabari ya. Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Ummahat, buku Indo ya. Allah ingin menceritakan nabi-nabi yang umatnya banyak. Jadi bahkan Al-Qasimi tadi menambahkan buah pohon zaitun tadi ya adalah pohon bodhi, di mana Buddha ini muassis ad-diyanah al-Buddhiyah, ini kata kalau Anda membuka tafsir Al-Qasimi ya, Mahsinut Ta'wil, pendiri agama Buddha. Jadi Siddhartha Gautam atau Siddhartha Buddha Gautama mendapatkan pencerahan pratica samutpada bodhisattva di bawah pohon bodhi itu setelah beliau. Dan kita tahu kan ada pohon Nabi, salah satu sahabat Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya dalam usia 10 dan 12 tahun datang ke Syam untuk berdagang, ada pohon yang menaungi Nabi di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi selain Islam, Nasrani, Yahudi, juga Buddha, agama Buddha yang dimaksud ya, itu pandangan Al-Qasimi. Patut kita apresiasi juga karena memang tidak menutup kemungkinan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqa ini konsepnya Allah menciptakan dari ketiadaan. Al-insan, manusia yang punya dua kecenderungan, fi ahsani taqwim. Qawwama yuqawwimu taqwim, fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi qama yaqumu aqama yuqimu itu maknanya bukan hanya mendirikan. Ayo dirikan sholat, tidak. Aqama mendirikan, menegakkan, maknanya adalah menunaikan dengan sempurna, dengan paripurna, sesuai syarat rukun, sesuai kualifikasi, syarat dan ketentuan. Itu maknanya mendirikan. Aqama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa lelaki itu ereksi terhadap nisa? Maknanya begitu kan? Tidak. Ar-rijal qawwamuna menunaikan tugas-tugasnya dengan paripurna, syarat ketentuannya semua 'alan nisa terhadap perempuan. Jadi ini konsep rujuliyah, konsep leadership ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi mendirikan sholat, aqimus sholat itu maknanya adalah menunaikan dengan sempurna. Syarat rukunnya tidak ada yang ditinggalkan. Bagaimana itu? Hafidhu ala sholawati wassolatul wusta yang ada begitu itu ya. Oke. Nanti akan kita hubungkan tadi ya. Pratica samutpada atau bodhisattva tadi, Raushan Fikr, Jivan Mukti, dan insan kamil atau manusia paripurna. Ini rupa-rupanya tradisi ini ada dalam semua agama-agama besar. Sungguh, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan. Nah, ahsani taqwim. Tidak ada yang kurang. Jasmani rohani, otak, hati, ruh, kemudian kelenjar-kelenjar, reseptor-reseptor, jantung, tidak ada yang kurang itu. Oleh karenanya, mengapa ia tidak menjadi pribadi yang hadzal baladil amin? Tidak mericas, melakukan pendakian spiritual, mereguk kenikmatan buah spiritual atau buah makrifat bernama buah tin, dan dia melakukan samadhi, tapa brata, menahan diri dari pengaruh-pengaruh dunia, gejolak-gejolak nafsu, sebagaimana yang dilakukan Nabi di Gua Hiro dan maupun Buddha di bawah pohon bodhi, kira-kira begitu maknanya ya. Dan oleh karenanya setelah ia menyerap energi spiritualitas yang ada di Ka'bah itu, ia menjadi pribadi al-amin.
Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau gelarnya adalah pribadi yang memiliki integritas moral. Bahkan seorang perempuan bernama Zipporah Sofuro jatuh cinta kepada Mas Musa, Nabi Musa alaihissalam, gara-gara Nabi Musa ini al-amin. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin, ini di surat Al-Qasas ya 23. Bapak, sebaik-baik orang yang kau pilih menjadi pemimpin adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bukan, adalah mereka yang qawi, yang kuat fisiknya, Nabi Musa itu ya, dan al-amin, punya integritas moral. Itu membuat perempuan jatuh cinta. Jadi laki-laki jangan letoy, ngantuk terus itu jangan. Kemudian ada yang amin ya. Siapa koordinator amin ini? Meskipun beberapa orang amin saja lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Makna kembali. Kira-kira saya kembali dari Sulawesi baru-baru ini. Tentu saya tadinya berada di satu tempat untuk kemudian kembali ke tempat tersebut. Kalau manusia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ini kalau dimaknai neraka, berarti tadinya manusia di neraka. Tentu tafsir yang sedemikian ini kurang tepat. Jadi kami kembalikan manusia itu ke keadaan yang serendah-rendahnya. Ini kalau kita membuka tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, maknanya lebih kurang adalah kami kembalikan manusia, tadinya lemah, kecil ya, tadinya sperma, tadinya saripati tanaman, berasal dari tanah. Tumbuh kuat, semakin kuat, kekar badannya, punya kuasa, punya pengaruh, followersnya banyak, kemudian umatnya banyak lah ya. Kemudian begitu menua, begitu hilang jabatan atau ketangkep KPK misalnya, sudah habis 2 periode, bahkan belum 2 periode itu sudah ketangkep KPK, atau sudah semakin ringkih tubuhnya, aus menua jasadnya, maka ia kembali melemah lagi. Jadi maknanya ini menjadi lemah lagi dalam pandangan At-Tabari. Nah itu dia. Tsummaradadnahu asfala safilin. Namun demikian kita juga patut memaknainya begini. Coba kita pada ayat tadi ya. Kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, yang paling rendah. Tadi dikatakan bahwa oleh Abdullah Al-Qasimi wafat 1332 bahwa pohon zaitun itu pohon bodhi, di mana Siddhartha Gautama atau Pangeran Siddhartha Gautama bertapa di sana, mendapatkan pencerahan, praticca samutpada. Kemudian ditampakkannya, diajarkannya untuk sampai ke tempat serendah-rendahnya. Memang ini agak kontroversi ya, tapi tidak menutup kemungkinan oleh karena pintu kenabian belum ditutup. Abad ke-6 ya Siddhartha Gautama. Wallahu a'lam boleh jadi nabi. Kita tidak tahu itu. Di pendapat memang beliau seorang mujaddid pembaharu dari Syria. Abad ke-13 Hijriah, 13, 14, berarti abad 19, 20 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia sudah diciptakan paling sempurna bentuknya. Namun demikian kita patut memahami begini. Jangan dikira setan tidak sempurna. Ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Ada ayat yang merekam itu. Setan itu sempurna untuk menggoda kita. Oleh karena itu kita harus memiliki kesempurnaan spiritual untuk melawannya. Mohon maaf ini ya. Saudara kita yang difabel, misalnya tunanetra, tunagrahita, tunarungu, mereka juga sempurna karena ciptaan Allah itu. Sempurna untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita harus mengasihaninya, memuliakannya sebagaimana pendosa juga sempurna. Jadi setan, malaikat juga. Meskipun ada klaim bahwa manusia yang paling sempurna, tapi boleh jadi manusia lebih rendah dari binatang. Jadi kita jangan lantas mengatakan binatang, anjing misalnya, lantas kita rendahkan mereka. Tidak. Nabi Nuh alaihissalam di Basair Ridhawi Tamyiz disebutkan, Naha yanuhu nauhan waniyahatan. Yanuhu ala nafsih. Beliau alaihissalam ini meratapi dirinya sendiri oleh karena berbuat satu kesalahan, yakni menganggap beliau pernah alaihissalam ya Nabi Nuh merasa jijik.
kepada anjing. Maka Allah menegur, apa kamu merasa jijik kepada anjing itu, rabiesnya, penyakitnya, atau kepada zat yang menciptakannya? Oleh karena itu pohon zaitun ini adalah pohon di mana Nabi Nuh, satu pendapat ya, mendarat di perahunya itu, bahteranya itu di Gunung Ararat ya, di Bukit Khudi. Di Bukit Judi di Gunung Ararat yang 4.440 mdpl di Turki sana. Dan banyak sekali itu. Makanya peralihan dari tin tadi yang konon Nabi Adam turun ke bumi, kemudian mengambil dedaunannya untuk pakaian, kemudian pada saat yang sama kita mereguk buah spiritual itu dari ajaran-ajaran para nabi itu. Kalau tidak, summa radatnahu asfala safilin, tadi kita ambil perspektif Imam At-Tabari bahwa kita kuat-kuat punya jabatan pengaruh lalu melemah lagi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun ini maknanya tak henti-henti, tidak pernah terputus. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Baik, iman yang dibuktikan dengan amal soleh, bagi mereka pahala ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kita ambil misalnya orang dari lahir sehat, karena kecelakaan tertentu mengalami ya kekacauan pada sarafnya, kemudian mohon maaf gila misalnya. Nah, atau oleh karena situasi tertentu ia tidak lagi mampu melakukan kebaikan sebagaimana dilakukannya ketika masih normal, ketika masih sehat. Nah, orang-orang yang demikian misalnya tetap akan diambil oleh Allah itu wa asrul hasibin, nanti ahkamul hakimin ya. Di ayat yang lain wa asrul hasibin, Allah akan menghitung, Allah akan menghisab sebagaimana kebaikan yang dilakukannya dalam keadaan usia taklif ya. Dan begitu ia gila nanti, ini juga salah satu pandangan, maka Allah tidak memberlakukan hukum-hukumnya, tidak memberlakukan hukum atau dosa kepadanya di satu sisi. Namun demikian, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita kembalikan kepada prinsip di awal, wahai yang tinggal di negeri yang aman, yang mereguk spiritualitas dari energi Ka'bah itu, di mana ajaran Ummul Qura, ajaran Nabi Muhammad bermula di sana, kemudian wujud zatiyah ya dalam takwilat itu, yang mereguk itu, yang mereguk buah spiritualitas itu, kemudian melakukan pendakian spiritual sebagaimana dilakukan oleh Buddha ya, muassis ad-diyanah al-Buddhiyah itu ya, pendiri agama Buddha, yakni Siddhartha Gautama. Maka manusia yang tadinya Allah ciptakan dalam keadaan paripurna jasmani rohaninya, mengapa seolah-olah demikian? Mengapa tidak melalui tahapan tin, zaitun, gunung Sinai, dan hadzal baladil amin? Itu baru predikatnya Nabi yang dipakai itu. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Maknanya di sana, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini kita bisa merasakan misalnya ghairu mamnun. Ada juga yang mengatakan mamnun ini berasal dari kata manna. Di surat Baqarah kalau tidak salah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ada ayat begitu ya. Ada di surat Baqarah kelihatannya, nanti teman-teman bisa cari itu ya. La tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan, merusak, mencederai sedekah kalian. Zakat, pemberian, infak, apa saja itu ya, nafkah, pemberian, sedekah kalian, bil manni wal adza. Dengan mengungkit-ungkit, dengan menceritakan, dengan publisitas sekarang itu, share ya, dengan mengunggah dan sebagainya di media-media sosial, kita merusak itu ya.
bil manni wal adza, dan menyakiti hati yang diberi. Sama dengan kita mengajar, mendidik, menyakiti. Kalau betul lalu menyakiti ya. Kalau betul itu satu pendapat, kalau kita ambil misalnya yang tidak diungkit-ungkit, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak lagi diungkit-ungkit karena memang ia pada ranah Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lantas fama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa atau apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, ini kepada Nabi kita ya, mendustakan ba'du biddin, setelah datang keterangan-keterangan ini mengenai hari pembalasan. Din ini banyak sekali maknanya ya, pembalasan, perhitungan. Dalya nun dalam kamus Quran itu bermakna relasi antara yang tinggi dan yang rendah. Dua pihak, yang satu superior, yang satu inferior. Superior yang mana? Ya tentu saja Allah yang menghukum, yang menghitung, yang membalas. Malik Yaumiddin. Atau kalau dain hutang, maknanya juga sama. Yang menghutangi juga lebih tinggi daripada yang dihutangi. Alaihissallahu bihakimil hakimin. Di banyak hadis sahih begitu. Baik, sebentar lagi. Setelah datang keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan mengenai hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti, fama yukadzibuka. Ini korelasinya dengan tin zaitun turi sinin. Tin, katakanlah Nabi Adam, kalau kita ambil antropologinya. Atau zaitun, katakanlah itu di Baitul Maqdis. Banyak sekali para nabi di sana. Kemudian juga ada juga yang mengatakan pohon zaitun ini pohon yang ditanam Nabi Ibrahim. Tentu bapak semua agama monoteis. Kemudian turi sinin Nabi Musa. Apa yang membuat mereka mendustakanmu Muhammad SAW setelah mereka mendapatkan kisah, cerita, penjelasan mengenai hari pembalasan ya? Mereka bangsa-bangsa yang tin, zaitun, turi sinin. Baru hadzal baladil amin nanti itu. Nah, sebelum ke alaihissallahu bihakimil hakimin ya, memang para nabi ini alaihimussalatu wassalam pelajaran bagi kita. Tin, zaitun ya. Katakanlah tin ini Nabi Adam. Kemudian zaitun ini Nabi Ibrahim. Meskipun zaitun ini ada juga yang mengatakan Nabi Nuh tadi ya. Beliau mendapati itu setelah mendarat perahunya itu. Oke, itulah para nabi terdahulu. Kemudian turi sini Nabi Musa. Baru nanti Islam. Jadi ini agama-agama besar. Pesannya kepada kita setelah datang agama-agama terdahulu, para nabi, para rasul yang penganjur kesalehan yang ditentang, dilawan, kemudian diuji oleh Allah dengan kaumnya, lantas wahadzal baladil amin, mereka mengalami itu semua. Mengapa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apalagi yang membuat mereka mendustakanmu? Ini ajakan untuk kita menapaktilasi pelajaran para nabi di satu sisi dan merekam perjalanan mereka, dan kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu bangsa-bangsa yang dihancurkan itu. Alaihissallahu bihakimil hakimin. Maka bukankah Allah itu hakim? Ahkamil hakimin. Hakim, pengadil yang paling bijaksana. Nah, ini di banyak hadis diceritakan kalau sudah membaca ayat yang ke-8 itu, kita disunahkan membaca bala wa ana zalika minasyahidin. Kami bersaksi semua. Ini bukti bahwa Quran ngajak berdialog ya. Baik. Telah sampai kita kepada simpulan-simpulan sekarang. At-tin az-zaitun turi sinin hadzal baladil amin. Coba kita tarik ke ranah kita. Nah, ini ranah kita yang coba kita ambil ranah kita yang mungkin lebih kontekstual, lebih keindonesiaan. Kita sudah mereguk, memetik, sudah memakan, sudah merasakan buah tin, sudah melakukan pendakian, sudah mereguk buah tin, buah spiritual, buah intelektual
yang Allah ajarkan melalui Nabi Adam. Meskipun kemudian pohon zaitun, kita juga sudah mempelajari kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Juga tadi kata Al-Qasimi ya, pohon Bodhi ini, Buddha. Kemudian kita juga sudah banyak diceritakan dalam Al-Quran mengenai Nabi Musa dan kaumnya. Bagaimana? Dan demi hazal baladil amin, demi tanah Mekah yang aman ini. Tadi ada ayat bagaimana itu, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Nah, yang aman, dan kita menjadi pribadi yang al-amin. Mengapa? Padahal Allah sudah menciptakan kita, umat manusia ini, insan ya fi ahsani taqwim. Kemudian pada gilirannya Allah rendahkan kita, kembalikan baik jasmani maupun rohani, spiritualitas ya. Kecuali mereka yang tidak rendah itu, kecuali allazina amanu, yang tidak Allah campakkan lebih rendah dari binatang, dari setan, yakni illallazina amanu wa amilus solihat, mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan upah, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapat ganjaran yang tidak ada putus-putusnya dan tidak akan diungkit-ungkit oleh Allah itu. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau begitu, apalagi yang kita dustakan mengenai hari pembalasan, mengenai hari kiamat nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu? Nah, ayat ini dipungkasi dengan Dia Subhanahu wa ta'ala hakim, pengadil yang paling bijaksana. Baik, apabila kita sudah mempelajari, sudah memetik buah tin yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi Adam alaihissalam, dan memanjat pohon zaitun yang Allah tunjukkan kepada kita melalui nabinya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Allah sudah menunjukkan bagaimana perjalanan Nabi Musa ke Gunung Sinai, Bukit Tur Sinai ini populer ya. Sekarang jadi nama travel kalau tidak salah, jadi nama penerbit, jadi nama musola, masjid itu ya. Dan demi tanah Mekah yang aman ini, negeri Mekah yang aman, yang di sana Allah mengasihi, Allah menampakkan, menceritakan, mengagungkan, memuliakan kekasihnya, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan predikat Al-Amin. Mengapa kita tidak mericas? Mengapa kita tidak mengambil energi mereka semua untuk menjadikan tempat dimanapun kita berada sebagai baladil amin? Dimanapun kita tinggal, di RT, di RW, di kelurahan, di desa-desa, di negara, bahkan di komunitas di mana kita tinggal, sebagai al-balad al-amin, sebagai negeri yang aman, sentosa, aman, amanah, iman. Itu wahai yang tinggal di negeri yang aman, wa akil, itu yang makan buah spiritual dari zatnya Allah, sifatnya Allah itu ya kan. Demikian, mengapa tidak kita jadikan, mengapa masih kita dustakan ajaran ini? Kalau begitu, kalau sudah jelas anugerah-anugerah Allah itu, Allah tinggikan manusia, ahsani taqwim, sempurna, paripurna. Tadi catat ya bahwa kita tidak boleh menganggap saudara kita yang kekurangan, yang miskin, keterbelakangan atau apapun saja itu tidak sempurna, tidak. Ia sempurna tetap. Sebagai pelajaran bagi kita, sebagai untuk memberikan, untuk kita kasihani, kita muliakan mereka sebagaimana kita ingin dimuliakan ya. Allah rendahkan kecuali mereka yang amanu wa amilus solihat. Ini dia. Kalau sudah amanu wa amilus solihat dan dapat pahala yang tak putus-putus tadi, apalagi? Mengapa? Apa yang menyebabkan kira-kira, mengapa, gerangan apa yang menyebabkan kira-kira mereka mendustakanmu, Muhammad itu? Kepada atau perihal mengenai hari pembalasan itu ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ala dzalika minasyahidin. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita sudahi dengan beberapa catatan begini.
agama-agama yang disinggung di sini sebenarnya tadi kita katakan begini ya. Kadang kekayaan bahasa ini, bahasa Arab ini kan 24.600.000 kosakata lebih. Allah hanya mengambil 2.700 kata. Ini betapa Quran sangat mudah. Kenapa Quran sulit? Ya karena tidak mau belajar. Hitung saja berapa persen itu? Hanya 0,0 sekian persen. Dari 24.600.000 kosakata lebih, Allah hanya mengambil 2.700. Itu tidak sampai 1%. Karena 1%-nya berapa? 240.000 ya kan? Ini 0,0 sekian. Sangat kecil. Dan Allah mendesain ini dimudahkan, kompatibel dengan semua pemikiran pergolakan zaman peralihan masa. Allah sesuaikan dengan semua lisan kita. Mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran? Mengapa tidak ada yang mau mempelajarinya? Nah, itu satu. Kemudian kisah-kisah seperti ini, setiap ajaran-ajaran universal, ia tidak turun kecuali dalam bahasa kaumnya. Ini ajaran universal ya. Tidak pernah turun ia kecuali dalam bahasa kaumnya. Oleh karena itu, manakala kita sudah mereguk atau mempelajari, menapaktilasi perjalanan para nabi pada periode ini semua, sekarang sudah saatnya kita memposisikan intelektualitas dan spiritualitas, kepala dan dada kita. Baik, sekarang level pemikiran dan spiritualitas kita pada makom atin. Makomnya Nabi Adam kan makom taubah yang Allah ajarkan pertama kali. Sekarang kita tobat. Secara intelektual kita berarti tobat dari kebodohan. Secara spiritual kita berarti tobat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak, meskipun kita enggan mengakuinya, meskipun kita malu mengakuinya di hadapan halayak, tapi sekurang-kurangnya kita belajar mengakui kesalahan itu di hadapan Allah itu ya. Baru nanti periode Az-Zaitun, buah sudah ada itu. Kalau pohon kita memanjatnya, kita bertapa bersamadi di bawah itu. Karena Nabi Nuh itu baru ketemu pohon zaitun setelah pelayaran ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga demikian. Pasca beliau ini hijrah dari Babilonia. Kemudian kalau ia diceritakan Baitul Maqdis, maka pasca Nabi Musa alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Kemudian Bukit Tursina, ini juga simbol betapa 40 hari Nabi Musa ini melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, sangat berat. Itu pendakian spiritual. Nah sekarang pemikiran kita di mana? Spiritualitas kita di mana? Iman kita di level apa itu? Tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Boleh juga kalau teman-teman suka dengan literatur yang begini, ini sangat jarang ya. Mungkin selama ngaji 2 tahun lebih ini saya hanya mungkin 2 kali ini. Jadi atin ya level syariat, kemudian atau level Islam, kemudian az-zaitun iman, kemudian turi sinin ihsan, dan hadzal baladil amin ini al-iqon ya. Kalau kita sudah akil, katanya siapa? Syekh Najmuddin ya, dalam Ta'wilat An-Najmiyah dia sudah memetik, sudah memakan buah keyakinan, buah yang penuh keyakinan, yakin kepada Allah itu, selesai sudah itu. Tidak ada yang memberatkan kita urusan-urusan dunia. Baik, yang patut juga digarisbawahi itu perjalanan intelektual spiritual kita, Islam, iman, ihsan. Kalau mau ditambah satu lagi ya iqon ya hadzal baladil amin. Kemudian kita bisa menyederhanakannya dalam bentuk peribadatan, zikir, ngaji atau sholat atau baca Quran. Level atin adalah level di mana kita sangat tekstual. Itu loh buah, ya kan? Ya sudah itu. Buah berwarna coklat, kecoklatan, merah kecoklatan, ada serat-serat seperti markisa, di dalamnya ada biji-biji seperti tomat, banyak manfaatnya untuk kecantikan, kesehatan, pengobatan. Dan sudah selesai itu, begitu itu. Nah, paling gampang itu sudah. Kemudian tidak cukup hanya itu. Kita harus melakukan pendakian. Nah, sekarang kita patut didampingi
Setelah Nabi Adam, lalu sekarang pendamping kita, penunjuk jalan kita, pembimbing kita adalah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Wa Zaitun itu. Dilengkapi juga dengan Nabi Sulaiman, ya kan? Karena rujuliyah, kepemimpinan tadi. Atau kalau mau ditambahkan Buddha misalnya, wah dengan pertapaan, tamadhi. Kita imsak, menahan diri ya. Kemudian Turi Sinin. Sekarang kita mendaki jalan yang terjal, yang fakkur raqabah. Jalan yang terjal, melepas ikatan-ikatan. Kalau dulu ya perbudakan, kalau sekarang kebodohan, pengangguran, kemiskinan, korupsi, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, itu jangan dikira tidak terhubung ya. Jangan dikira tidak terhubung itu. Laqad khalaqna. Makanya khalaqnal insan, ini redaksi yang digunakan nah. Kemudian terlibat enggak manusia itu? Terlibat. Terlibat manusia untuk memuliakan dirinya atau merendahkan dirinya. Maka jangan sekali-kali menyalahkan takdir itu ya. Baik, ini tafsir yang gampang. Kemudian lilladzina amanu sholihat falahum. Nah, berikutnya amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang. Di sini tidak kita dapati redaksi kami. Ya kan? Ini betapa Quran saja sudah mengajarkan tata krama kepada kita. Tata krama. Pilihan-pilihan katanya, ini sangat sangat luar biasa. Diambil kosakata yang pas sekali ya. Yang satu mungkin tapi ia sangat luas. Pemaikati buka ba'd biddin alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ini dipungkasi dengan Allah ya. Setelah redaksi Nabi Muhammad, lantas dipungkasi dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, saya kira demikian. Semoga ini menjadi peta dalam kita melakukan perjalanan intelektual, spiritual, atau peta dalam kita berkarir. Setelah kita dibimbing Nabi Musa, maka terakhir kita mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu kompatibel. Karena di dalam diri kita ada apa? Ada Nur Muhammad SAW. Kita terhubung dengan itu semua. Dan sekarang diteruskan oleh para pewarisnya, para ulama, sahabat, keluarga beliau, sahabat, para ulama. Yang mereka semua an-nujumin nairat ya. Semua bintang. Bintang itu penunjuk jalan. Bintang itu adalah pembimbing, penunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Sekurang-kurangnya kita menjadi pribadi yang amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah amanu wa amilus sholihat, sudah pasti falahum ajrun wa ghairu mamnun, dapat pahala yang tak putus-putus tadi itu. Karena punya amal. Kalau iman saja baik itu tapi kurang, harus dibuktikan. Kalau sudah amilus sholihat, kita mendapatkan bahagian kita yang tidak terputus-putus. Kalau mau contoh paling gampang ya Gus Dur itu. Ya ulama-ulama kita yang justru setelah meninggal itu hayatun ba'da mautih itu. Justru semakin nyata perannya, ajarannya, warisannya untuk kehidupan untuk bangsa dan negara. Dalam konteks menjaga lingkungan, ayat ini juga bisa kita gunakan. Cuma jangan katakan begini loh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti ayat ini seolah-olah menolak apa? Teori evolusi. Saya ingin katakan begini ke teman-teman yang menyimak ini ya. Kalau Anda setuju atau tidak setuju dengan teori tertentu, jangan bawa-bawa Quran. Saya ulangi. Kalau Anda mengafirmasi teori evolusi atau menolak, jangan bawa-bawa Quran. Itu pendapat Anda sendiri itu saja. Makanya tadi kita sebutkan ada pohon zaitun katanya pohon bodi, itu bukan pendapat saya. Pendapat Abdullah Al-Qasimi ya kan? Mahasinut ta'wil, tafsirnya nanti teman-teman bisa memeriksa ya. Buza itu pakai zal itu, buza. Syajaratu buza itu pohon bodi. Jadi, berarti ayat ini menolak Quran dengan tegas menolak teori evolusi. Ya, jangan katakan begitu. Jadi, ya sudah, saya menolak. Tetapi bahwa pemahaman kita tentang Quran, supaya kita tidak mutlakkan pendapat ya, pemahaman kita tentang Quran adalah A seperti pendapat Al-Qasimi atau pendapat Imam At-Tabari tadi. Tadinya kuat lalu lemah lagi manusia karena menua, ringkih, dikeropos, diserang penyakit tulang ringkih, keropos dan sebagainya ya. Diserang kemalasan juga. Ini pendapat. Bisa kita ambil itu. Tetapi jangan lantas kita memutlakkan. Jadi ini Quran menolak, tidak.
Quran senantiasa lebih luas dari pemahaman manusia karena ia firman, ia wahyu. Nah, itu dia. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita sudah punya amal, punya peninggalan, leluhur para filosof di namanya Lao Tzu yang mengatakan bahwa manusia tidak meninggal, tidak mati dia. Energinya tetap kita bisa pelajari, ajarannya, petuahnya bisa kita nikmati dan banyak hal lagi. Ya, energinya hanya berubah bentuk, tidak meninggal manusia itu. Itu rupa-rupanya sesuai dengan Quran. Bahwa bagaimana itu? Jangan kau kira mereka yang meninggal, yang mati itu mati. Mereka hidup. Mereka yang para martir itu. Boleh jadi kitalah yang mati sebenarnya. Yang secara jasmani masih hidup. Ini sering saya ungkapkan sebagai teori umur ya. Umur fisik pendek. Udah jelas itu. Hadis Nabi itu SAW. Nanti umat saya ini meninggal pada kisaran 60-70. Ya banyak yang meninggal umur 2 tahun banyak. Umur 40, 60 ya banyak. Ada sebagian yang sampai 90, 80 ada. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu kan usia biologis, anatomi fisik, usia fisiologis. Usia intelektual bisa jauh lebih panjang. Pemikiran para sahabat, para imam ya, baik tauhid, hadis, fikih, semuanya itu sampai sekarang kita nikmati. Para sufi, spiritualitas mereka sampai sekarang masih menuntun, membimbing kita. Berarti usia intelektual, spiritual jauh lebih panjang daripada usia jasmani, usia fisik. Itu yang kita mau. Umur pendek enggak apa-apa. Yang penting barokahnya itu, barokah intelektual, barokah spiritual itu. Amin Allahumma amin. Mana koordinator aminnya? Oh ya, tidak hadir ya. Itu yang kita mau itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dan tidak layak bagi kita menghakimi siapapun itu. Karena dialah Allah yang bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini disebutkan dalam hampir semua hadis sahih bahwa baik dalam yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim, semuanya betul kami bersaksi akan hal itu, akan betapa prosesi tadi itu ya, sampai manusia diciptakan yang ahsani taqwim, kemudian direndahkan. Kami bersaksi bahwa Allah itu mengadil, hakim yang maha bijaksana, dan yang paling bijaksana tidak ada lagi selain dia. Ada pertanyaan? Mari kita sudahi dengan pembacaan doa. Sekali lagi kita turut berduka ya. Allah, semoga ini hadiah dari Allah ya, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih peduli, supaya kita melalui tahapan-tahapan tin, zaitun, turi sinin sampai ke hadzal baladil amin. Bencana-bencana di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di Jawa Barat, dan pesawat yang jatuh beberapa hari yang lalu. Semoga ini menjadi pendewasaan bagi kita, tidak menyalahkan apapun siapapun, tapi mari kita memperbaiki bersama-sama. Itulah hadiah, itulah buah tin, itulah pohon zaitun yang harus kita panjat, itulah Gunung Sinai, Bukit Tursina yang harus kita mendakinya sampai ke Baladil Amin, sampai kelak ke negeri yang toto tentrem Kertora Harjo, sampai ke negeri yang aman, yang damai, dan sampai ke haribaan, ke hadirat Allah. Kita menghadapnya ya, dengan dibimbing para nabi tadi, dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.